ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri dengan sikap sebelum. Prosesi memasuki ruang sidang. Pembacaan riwayat hidup Profesor Dr. B.F. Sihombing SH.MH oleh Dekan Fakultas Hukum. Kepada Profesor Dr. Edi Pratomo SH.MA kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang dan jajaran, Bapak Ketua Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Izinkan saya membacakan biodata singkat atas nama Profesor Dr. B.F. Sihombing SH.MH. Beliau dilahirkan pada tanggal 21 September tahun 1957 di Siborong-Borong, Sumatera Utara. Profesor Sihombing menyelesaikan pendidikan S3 pada program studi doktor ilmu hukum Universitas Indonesia pada tahun 2004. Saat ini Profesor Sihombing adalah sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila dengan jabatan akademik guru besar. Profesor Sihombing telah berhasil mempublikasikan beberapa karya ilmiah di berbagai jurnal internasional yang bereputasi. Beliau juga menerbitkan beberapa buku di bidang hukum agraria.
Profesor Siombing juga sering dihadirkan sebagai saksi ahli di pengadilan untuk kasus-kasus pertanahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum. Orasi ilmiah Guru Besar Profesor Dr. B.F. Sihombing SH.MH dengan judul orasi Konflik Tanah Hak-Hak Barat Terus Berlanjut. Kami silakan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya mengawali pembacaan judul dari pidato pengukuhan saya hari ini, yaitu Konflik Tanah Hak-Hak Barat Terus Berlanjut. Salah satu penyebab meningkatnya hak-hak barat dan konflik tanah di Indonesia ini adalah karena pemerintah masih mengakui keberadaan hak-hak barat. Nah, hak barat itu terdiri daripada hak Ekendom, hak Erva, hak Opstal, hak Gebruik, dan Van Gebruik. Paling tidak ada 5 yang menyebabkan banyak konflik tanah di Indonesia ini. Yang pertama itu adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah vertikelir. Undang-undang ini belum lahir UPA. Nah, undang-undang ini memberikan kebijakan 2. Yang pertama itu mengenai pemberian hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanah, kemudian memberikan ganti kerugian kepada bekas pemegang hak atas tanah. Kurang lebih 64 tahun pensertifikatan dan ganti kerugian ini di Indonesia tidak bisa berjalan lancar. Oleh sebab inilah sekarang ini menjadi banyak konflik pertanahan baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Karena sebagaimana kita ketahui, luas tanah vertikelir di Indonesia ini cukup luas, 2 juta hektar dan 200.000 bidang. Kemudian penyebab kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Nah, di sini pun ada kontroversi atau janggal, di mana dalam menimbang dikatakan bahwa hak-hak barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata itu sudah dicabut atau dihapus. Namun di dalam ketentuan penutup Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 560 ini masih diakui. Bahkan di pasal 9 Angka Romawi dikatakan bahwa hak-hak barat tadi bisa dia dikonversi dan harus dibuat pemerintah peraturan pelaksanaannya atau juklaknya. Yang ketiga, dengan ada amanatnya UPA itu, angka 9 tadi, maka keluarlah Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1960
tentang penyelesaian hak-hak barat. Jadi hak-hak barat tadi, hak Eigendom, Erva, Obstal, Gebruik, dan Van Gebruik itu dikonversi menjadi hak atas tanah, ada yang masuk ke hak milik, ada yang hak guna usaha, ada yang hak guna bangunan, dan ada yang hak pakai. Kemudian yang ketiga adalah peraturan daripada Kepres 32 tahun 1999. Kepres 32 ini lahir setelah pemerintah mengadakan identifikasi masalah. Yang pertama, pemberian hak terhadap pemegang hak atas tanah. Yang kedua itu pemberian hak atas tanah terhadap penggarap tanah. Dan yang ketiga, pemberian hak atas tanah kepada pemilik bangunan. Nah, di dalam Kepres 32 tahun 1979 ini hanya menjelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini dalam negeri akan menyelesaikan konversi hak-hak barat yang berakhir pada 24 September tahun 1960. Tidak ada memberikan solusi kepada tiga pihak yang saya sebutkan tadi. Kelima, adanya dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang masih mengakui hak-hak barat. Hak-hak barat ini berupa Grosse Akta Eigendom yang diatur melalui Overschrijving Ordonnantie Stadblad 1834/27. Nah, ini pun mengakibatkan makin meningkatnya masalah pertanahan di Indonesia. Bisa juga kita lihat dari struktur, kebetulan juga saya dulu dari 84 sudah disengketa. Sekarang ini struktur organisasi penanganan masalah itu sudah masuk di Eselon 1 atau Dirjen. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka saya berkesimpulan, sejak tahun 1958 sampai 2022, pemerintah masih mengakui keberadaan hak-hak barat. Nomor 2, sejak tahun 1960 sampai 1922, UPA juga masih mengakui keberadaan hak-hak barat di Indonesia. Dan ketiga, ada beberapa peraturan pelaksanaan dari UPA yang masih mengakui hak-hak Indonesia. Oleh karenanya saya rekomendasikan, pertama pemerintah harus segera menyelesaikan tanah-tanah parkir yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 1958. Yang kedua, mengadakan pembaharuan atau revisi. Dan ini merupakan new find, hal yang baru yang belum pernah ditulis atau ditemukan orang. Harus mengadakan pembaruan dan mencabut semua hak-hak barat yang ada di dalam UPA 560 dan peraturan pelaksananya. Nah, yang ketiga, mencabut semua peraturan pelaksanaan daripada UPA itu. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, mengakhiri pidato pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga mencapai tahap sebagai guru besar dalam ilmu hukum pertanahan agraria pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Sumber Daya Manusia yang mengangkat saya sebagai Profesor Guru Besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada saat ini diwakili oleh Bapak Iwan dan Bapak Johannes. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Insinyur Maristianti Nurati MP selaku Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3 beserta jajarannya yang memberikan arahan dan bimbingan kepada saya untuk dapat menindaklanjuti proses SK Profesor ini.
Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. H.C. Insinyur Siswono Yudohusudo selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang terus mendorong dan memotor agar dapat segera selesai Profesor SK Profesor Guru saya ini beserta jajarannya. Rektor Universitas Bapak Profesor Dr. Editut Hendrado SH MSc. Ibu Profesor Dr. Sri Widyastuti SE MM sebagai Warik 1 dan Ibu Dr. Nopi Yanti MSI APT Warik 2, Dekan Fakultas Hukum Bapak Profesor Dr. Edi Pratomo SAMA selaku Dekan dan Ibu Dr. Zaitun Abdullah SMH, Dr. Anana Hamid SMH MM, dan Wibisono Udoyo SMH, Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang mendukung penuh proses guru besar saya ini. Ucapan terima kasih yang saya sampaikan kepada Bapak Dr. Wahono Sumaryono APU almarhum selaku mantan Rektor Universitas Pancasila dan Ibu Dr. Indah Harsima SMH mantan Wakil Rektor 1 dan Ibu Insinyur Kiki Kunti Lestari MT mantan Warik 2 serta mantan Dekan Fakultas Hukum Profesor Dr. Aris Sabtono SMH yang usulan permohonan guru besar saya pada tahun 2018 dan seluruh anggota Senat Mas Universitas Pancasila yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk mencapai jabatan tinggi sebagai guru besar. Terima kasih juga saya sampaikan kepada guru-guru saya dan sejak SD, SMP, SMA, S1 Hukum Untak Jakarta, S2 Hukum Untar, S3 Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini secara khusus buat maha guru saya, Profesor Hikmanto Juwana SH LLM PhD, serta semua guru dan dosen saya yang tak bisa saya sebutkan nama beliau yang mendidik dan mengajar saya sampai pidato pengukuhan ini. Perkenalkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada almarhum Ayahanda B. Siombing dan Ibunda S. Yahan yang telah membesarkan saya dan selalu memberi perhatian agar anak-anaknya selalu tekun dan fokus untuk terus belajar mencapai cita-citanya. Dan juga kepada Bapak Ibu, mertua saya almarhum Pendeta M.L. Huta Barat dan Ibu C. Boru Sitorus yang terus mendoakan saya dan keluarga supaya selalu sehat walafiat dalam lindungannya. Serta terima kasih kepada istri Berliana Huta Barat dan anak-anak saya. Saya cintai Irene Grace Mulia dan Gita Siombing dan menantu Tadia Boru Tasoid. Kalian berenam telah menyertai saya melalui jalan yang panjang ke mimbar ini. Kebesaran upacara pengukuhan ini saya peruntukkan kepada istri dan anak saya yang mensupport dan mendukung tercapainya segala usaha dan upaya dalam mewujudkan impian dan cita-cita saya. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan pada panitia pengukuhan guru besar tingkat rektorat maupun fakultas yang telah membantu baik moral maupun material dalam pelaksanaan acara pengukuhan ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada undangan saya, ponakan-ponakan saya semua di sini, om saya, semua yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan yang membalas segala kebaikan dan melimpahkan berkah kepada Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Guru Besar Profesor Dr. B.F. Siombing SH.MH. Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Penyerahan
orasi ilmiah para guru besar kepada Ketua Senat Universitas Pancasila dilanjutkan dengan pengalungan medali guru besar. Profesor Dr. B.F. Sihombing SH MH. Terima kasih. Selamat. Pengalungan medali guru besar. Selamat, Mas. Pak. Terima kasih. Kami silakan menempati tempat duduk. Penutupan sidang terbuka Universitas Pancasila. Sidang terbuka Senat Universitas Pancasila ditutup oleh Ketua Senat. Sebelum menutup sidang terbuka ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak dan Ibu pengelola Yayasan Senat Universitas, para tamu terhormat, undangan yang terhormat, keluarga guru besar dan panitia pelaksanaan pengukuhan guru besar pada hari ini. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Senat Universitas Pancasila secara resmi saya nyatakan ditutup.